Halo anak-anak hebat, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Hermin. Salam sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk kita semua. Oke anak-anak, hari ini kita kembali belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 1. Oke anak-anak, kita akan segera mulai pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah proses pembelajaran nanti, anak-anak harus dapat yang pertama, menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan. Yang kedua, menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang. Dan yang ketiga, anak-anak dapat membedakan panjang pendek nada pada sebuah lagu anak dan menyanyikannya. Paham ya? 3 anak-anak yang harus kuasai. Kita akan memulai dengan tujuan. Yang pertama, menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan. Bacaan kita hari ini berjudul tentang benda padat. Siap-siap ya nak ya, dengarkan dengan baik supaya anak-anak dapat memahami teks bacaan yang ibu bacakan. Nah, kalau anak-anak paham, nanti anak-anak bisa menjawab pertanyaan. Karena pertanyaannya berkaitan dengan bacaan yang Ibu Hermin baca. Ayo semua menyimak. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah penghapus. Jika penghapus dipindahkan dari meja ke kotak pensil, bentuk dan ukuran penghapus tidak akan berubah. Jika penghapus itu dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran penghapus juga tidak akan berubah. Meskipun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, ini bacaan tentang benda padat. Jadi benda padat itu nak mempunyai bentuk dan ukurannya tetap, tidak berubah-ubah. Mau dipindah ke tempat manapun tidak akan berubah. Contohnya penghapus tadi. Pensil juga begitu. Pensil diletakkan di atas meja, kemudian dipindahkan ke kotak pensil, bentuknya tetap akan sama, tidak akan berubah. Paham ya nak ya? Oke, mari kita pahami isi bacaan ini dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. Nah, menyebutkan isi teks pendek dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, benda padat bentuknya selalu titik-titik walaupun dipindah tempatnya. Selalu apa tadi? Iya, selalu tetap. Pertanyaan kedua. Benda padat ukurannya selalu titik-titik walaupun dipindah tempat. Ukuran benda padat kalau dipindahkan akan tetap juga. Pertanyaan berikut. Nah nih, apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke atas meja? Jadi buku itu dari dalam tas, terus dikeluarkan, diletakkan di atas meja. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah bukunya akan berubah menjadi kecil? Atau akan berubah bentuk menjadi lingkaran? Atau berbentuk tabung seperti botol? Oh tidak, iya. Nah ini apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Karena bentuk dan ukuran buku tidak berubah atau tetap seperti
semula. Berikutnya, bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Nah, nih, bentuknya selalu tetap walaupun dipindah tempat. Dari dalam tas ke atas meja, dari atas meja pindah ke rak buku. Tetap bentuknya tentu akan tetap seperti buku itu, nggak berubah. Ya, ukurannya tetap, besarannya tetap ya. Berikutnya, nah, jadi kesimpulannya adalah, kesimpulan dari seluruh pertanyaan tadi, kesimpulannya bagaimana? Nah, kesimpulannya nih, bentuk dan ukuran benda padat selalu tetap walaupun dipindah tempat. Nah, paham ya anak-anak? Oke, kalau sudah paham, Ibu lanjut ke pembelajaran ke materi berikutnya. Nah, ini tentang pembagian adalah pengurangan berulang. Nah, amati penjelasan berikut ini. Pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Contohnya, di dalam kotak ini ada lingkaran kecil sebanyak 8. Ada merah, ada hijau. Jumlahnya 8, maka di sini ditulis 8. Kemudian dikurang 4 nih, yang merah dikurang 4, letakkan di sini. Nah, 8 dikurang 4. Terus yang hijau juga dikurang 4, pindahkan ke sini. Dikurang lagi 4, sama dengan 0 atau habis. Merah diambil ke sini, hijau diambil ke sini, habis. Nah, 8 dikurang 4 sampai habis itu terjadi setelah 2 kali pengurangan nih. Pengurangan pertama ini 8 dikurang 4. Nah, masih 4. 4 dikurang 4 lagi 0. Nah, angka 8 akan habis ketika dilakukan pengurangan 4 hingga 2 kali. Nah, pengurangan 4 hingga 2 kali. Ini menunjukkan bentuk pembagiannya adalah 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, ini contoh. Ini ada jeruk. Jeruk ini jumlahnya di sini ada 16. Nah, ini dikurang. Kerang 44. Satu baris ini dikurang ke sini. Yang ini dikurang sini. Pengurangnya sama. Nah, jeruk ini, jeruk 16. Kita tulis 16 dikurang berapa ini? Ini kurang 4, kurang 4 lagi, kurang 4 lagi, dikurang 4 lagi. Nah, 16 dikurang 4, tinggal 12. 12 dikurang 4, tinggal 8. 8 dikurang 4, masih 4. 4 dikurang 4, 0. Nah, terus ada berapa kali pengurangan? Nih ada 1, 2, 3, 4. Nah, 16. Terus di sini 16. 4 tuh pembaginya dibagi 4. Nah, ada berapa kali pengurangannya? Kita hitung tanda kurangnya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 16 dibagi 4 itu harus dikurang sampai 0. Nah, hasilnya 4. Kok 4? Iya, ada 4 kali pengurangan. 1, 2, 3, 4. Begitu ya anak-anak? Nah, contoh soal berikutnya. Nih, pembagian sebagai pengurangan berulang. Tentu sampai habis, sampai 0. Ayah pulang membawa 10 buah jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 2 orang anaknya di rumah. Maka setiap anak akan mendapatkan titik-titik buah jeruk. Nah, bentuk pembagiannya 10. 10 itu jumlah buah jeruk yang dibawa ayah. 2 itu dibagikan kepada 2 anak. Nah, cara mengerjakannya nih kita tulis 10 dibagi 2. Kita kurang-kurangkan dengan susun ke bawah sampai hasilnya 0. Nih, 10 dikurang 2, 8. Lalu 8 ini kita tulis lagi di sini. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, lalu kita tulis lagi 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 kita tulis lagi nih 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Sudah selesai belum?
Belum, kan di sini belum 0, harus sampai 0. Terus 2 kita tulis lagi, 2 dikurang 2, 0. Nah, baru selesai kalau sudah 0. Nah, soalnya berarti 10 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Ada berapa kali pengurangan nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 10 bisa juga dibuat ke samping. 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, kurang 2, kurang 2 sampai 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, coba 5 kali enggak? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 kali. Maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, paham ya anak-anak ya? Oke, supaya lebih jelas, Ibu Hermin juga akan menerangkan lagi dengan cara bersusun dan dengan cara mendatar di papan tulis. Perhatikan penjelasan Ibu Hermin di papan tulis supaya anak-anak lebih paham. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan ulang tentang pembagian sebagai pengurangan berulang. Contoh pertama, 21 dibagi 7 sama dengan titik-titik. Nah, di sini Bu Hermin akan menjelaskan cara pengurangan dengan susun ke bawah. 21 ditulis lagi 21. Karena ini pengurangan berulang jadi dikurang ya, 21 dikurang 7. Nah, dikurang 7. 1 dikurang 7 tidak bisa. Maka kita ingat dulu pengurangan dengan teknik meminjam. 1 punya tugas meminjam ke angka 2. Nah, karena angka 2 sudah dipinjam 1, maka di sini angkanya berubah jadi 1. Pinjaman tadi ditulis di sini menjadi angka 11. 11 dikurang 7. Caranya masih ingat dengan meminjam kemarin. 7 kita simpan, boleh simpan di otak, boleh simpan di mulut. Terus dihitung sampai ke 11. 7, 8, 9, 10, 11. Nah, yang tegak ada 4, berarti di sini ditulis 4. Kemudian 1, karena ini 2 sudah dipinjam, jadi berubah menjadi 1. 1 tidak ada pengurangnya, maka 1 ditulis lagi di bawah sini, karena nggak dikurang. Terus dikurang lagi 7. Harus sampai 0 ya, pengurangan sampai 0, sampai habis. Nah, dikurang lagi 7. Nah, 14 dikurang 7. Kembali lagi, 4 dikurang 7 tidak bisa. Nah, ini pinjam di sini habis, jadi tetap 14. Makanya 7 dihitung sampai ke 14. 7 di mulut, 7 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, yang tegak 7. Berarti kita tulis di sini 7. Nah, sudah selesai belum? Belum. Kan pembagian adalah pengurangan berulang. Berulangnya itu sampai 0, sampai habis. Nah, karena di sini masih 7, kurang lagi 7. 7, jadi kita 7 dibuang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis 0. Nah, di sini tulis 0. Ini baru selesai sampai 0. Terus caranya bagaimana? Kita hitung berapa kali pengurangnya. Kan tadi 21 dibagi 7 sama dengan 21 dikurang 7. Nah, anak-anak kalau menghitung banyaknya angka 7 nanti bingung. Kan yang dihitung 7 yang di bawah 1, 2, 3. Tapi kalau seperti ini anak-anak kadang lupa, nanti 7 yang ini ikut dihitung jadi 4. Itu salah. Supaya anak-anak pasti dan tidak keliru menghitung yang ini, kita hitung aja berapa kali pengurangnya. Maksudnya berapa kali mengurangnya. Kita hitung 1, 2, 3. 3 kali mengurang, berarti di sini 3. Kita tulis di sini.
1 dibagi 7 sama dengan 3. Itu kalau selalu susun ke bawah ya. Oke, kita yang akan menggunakan ke samping atau mendatar. Nah, contoh pembagian yang kedua adalah 10 dibagi 2. Nah, caranya 10 dibagi 2 sama dengan angka 10 kita tulis lagi di sini. 10 dikurang 2. Nah, 10 dikurang 2. Tegakkan 10 dibuang 2. 1, 2. Masih ada 8. Nah, supaya anak-anak nggak lupa, kita tuliskan aja 10 dikurang 2, 8. Untuk mengingat-ingat aja. Dikurang lagi 2. 8 dibuang 2. 1, 2. 6. Kita tulis lagi di sini 6. Terus dikurang lagi 2. 6 dikurang 2. Jari 6 dibuang 2. 1, 2. Masih 4. Kita tulis di sini supaya nggak lupa. 4 dikurang 2. 4 dikurang 2. 1, 2. Masih 2. Nah, ini belum 0. Kalau belum 0 masih dikurang terus sampai 0. 2 dikurang 2. 2 dibuang 2. Habis 0. Berarti di sini 0. Kalau sudah habis, sudah sampai 0, sudah selesai. Sama dengan titik-titik ya di sini. Nah, kita hitung. Yang dihitung bukan angka yang di bawah. Angka yang di bawah ini hanya untuk mengingat-ingat supaya anak gak lupa. Yang dihitung pengurangannya sampai berapa kali. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali pengurangan. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah ini dengan cara mendatar. Kalau ini dengan cara susun ke bawah. Begitu ya nak ya. Mari kita mencoba dengan mengerjakan soal latihan. Oke anak-anak, setelah tadi mendengarkan penjelasan Bu Guru tentang pembagian sebagai pengurangan berulang sampai habis, kita akan belajar tentang panjang pendek nada pada lagu. Nah, perhatikan ya, panjang pendek nada pada sebuah lagu. Nah, ketika kita bernyanyi, saat itu juga kita mengeluarkan bunyi beraturan. Nah, saat nyanyi itu ternyata kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan itu disebut nada. Ada nada panjang, ada juga nada pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya adalah ketukan, jadi menggunakan ketukan. Tek, tek. Seperti itu ya. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nah ini, nada 2 ketuk, contohnya nih, ada, ini dibacanya si, angka 7 itu si, ada titik. Nah, diberi titik ini berarti 2 ketukan atau 2 kali hitungan. 1, 2. Kemudian 6. 6 ini dibaca la. La ini ada titik, berarti diketuknya 2 kali. Gitu ya. Terus garis-garis hitam ini namanya garis birama. Nah, ini diketuknya 2 kali. Angka 7 atau si ditambah titik, ada titiknya berarti diketuk 2 kali. Nah, dibunyikan contohnya si, la. Nah, seperti itu. Jadi ketika nadanya diperpanjang, maka ketukannya ditambah diperpanjang ya. Jadi ketika kita membunyikan nada si, diperpanjang 1 ketuk. Contohnya si. Nah, si, la. Seperti itu ya. 2 ketuk. Nah, nada 1 ketuk contohnya ini 5, 3. Ini sol sama mi. Di belakang sol tidak ada titik. Jadi
lagunya nadanya ketukannya tidak diperpanjang. Ya, tidak diperpanjang. Contohnya langsung. Jadi ketukan pertama bunyikan sol, ketukan kedua bunyikan mi. Sol, mi, re, do. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau yang dua ketuk di belakang not atau di belakang angka ada titik. Kalau di belakang angka langsung angka lagi atau langsung not lagi nggak ada titik, itu dibunyikan satu ketuk. Paham ya? Nah, oke. Nah, nih. Contoh nada dua ketuk dan satu ketuk. Nada yang diberi tanda lingkaran merah adalah nada dua ketuk. Nada yang diberi tanda setengah lingkaran berwarna kuning adalah nada satu ketuk. Ini. Contohnya, nih mi atau angka 3 ini dibaca mi. Ini di belakangnya ada titik. Maka ini dua ketuk. Ya, dua ketuk maka diberi lingkaran merah. Kalau ini re, do, re, mi. Ini satu ketuk maka diberi tanda setengah lingkaran kuning. Ini juga re. Ini dua ketuk karena ada titik. Mi, re, mi ini satu ketuk. Re lagi dua ketuk ada titik. Terus ini tanda 0 berhenti. Ini satu ketuk. Nih seperti ini bawahnya juga begitu ya. Nih re diberi titik makanya tandanya lingkaran dua ketuk. Do setengah lingkaran warna kuning karena satu ketuk. Ini si atau angka 7. Bu itu ada titiknya. Ya titiknya kan bukan di belakangnya. Titiknya di bawahnya. Ini kalau titik di bawahnya itu bukan berarti dua ketuk. Tetap satu ketuk. Hanya ini si-nya itu adalah si rendah dibunyikannya. Tetap satu ketuk. Nih, satu ketuk ya. Ini kenapa merah kok dua ketuk? Karena di belakangnya ada titik. Seperti itu ya. Begitu juga dengan mi. Paham anak-anak? Oke, dengan gambar-gambar ini menjadi semakin paham. Nah, terus ini. Nah, ini mari kita mempraktekkan panjang pendek sebuah nada dengan menyanyikan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Nah, ini lagunya. Ini adalah syairnya atau kata-katanya. Nanti Bu Hermin juga ada videonya. Nanti videonya anak-anak pelajari. Terus kalau sudah anak-anak hafal, nanti anak-anak praktek menyanyikan lagu dengan iringan yang Ibu Hermin kirimkan. Mama atau papa atau kakak suruh dokumentasikan melalui video. Nah ini nih iringan musik sudah mulai berbunyi. Nah ini satu ketuk. Naik-naik ya ini. Nanti Ibu contohkan nyanyinya sebentar ya. Ibu nyanyikan sambil ketuk ya. Ini nih, dari sini ya. Perhatikan. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, kira-kira seperti itu ya nak ya ketukannya. Nah, nanti Ibu akan berikan contoh juga yang melalui video ibu-ibu guru. Begitu ya anak-anak? Paham ya? Nah, nanti anak-anak selamat berlatih dengan iringan musik supaya anak-anak lebih memahami ya. Kalau anak-anak sudah kira-kira bisa bernyanyi, sudah hafal dengan iringannya, segera divideokan.
Begitu anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, selamat siang, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa makan makanan bergizi, makan sayur, minum susu, jaga kesehatan, selalu pakai masker bila anak-anak keluar dari rumah. Oke? Oke, salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Selamat belajar.